Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Tantangan. Saya dari kelas D, tingkat 2, Pendidikan Jasmani, NPM 1921911147. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tapi yang intinya saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang telaah pembelajaran kurikulum gitu ya. Jadi di telaah kurikulum ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu telaah gitu ya, atau apa itu kurikulum gitu. Jadi kurikulum itu adalah, kalau bisa diartikan secara singkatnya, kurikulum adalah acuan gitu. Jadi kita itu harus mempunyai acuan. Ini khususnya untuk kita calon peserta didik, kita harus mempunyai acuan dalam memberikan materi, penyampaian materi, dan juga kita harus juga mempunyai acuan gitu terhadap pemberian materi yang kita berikan kepada siswa, agar kita dapat mengevaluasi diri, memperbaiki untuk kedepannya, agar materi yang kita sampaikan dapat dicerna dengan baik oleh peserta didik yang kita ajar. Nah, yaitu yang selanjutnya, apa itu pembelajaran. Memang banyak yang menanyakan gitu, banyak yang memperbincangkan, mempermasalahkan apa bedanya kurikulum sama pembelajaran. Padahal itu hal yang tidak dapat dipisahkan atau beriringan gitu secara bersamaan ya. Jadi pembelajaran adalah sebuah proses serangkaian proses yang ada interaksi antara guru dan murid atau mempelajari suatu materi gitu, yaitu disebut pembelajaran. Jadi di sini ada interaksi siswa dan murid, itu disebut pembelajaran ya. Dan di sini juga ada yang menanyakan kenapa apa bedanya kaitan kurikulum dan pembelajaran. Jadi kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ya sejumlah mata ajaran gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan, kurikulum itu adalah acuan gitu untuk siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan ya, seperti itu. Kurikulum itu sebagai rencana pembelajaran untuk kedepannya. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk belajar siswa. Nah, seperti itu. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, materialistis, fasilitas, perlengkapan dan prosedur masing-masing gitu ya. Jadi di masing-masing juga mempunyai unsur masing-masing. Itu misalkan ada penyampaian informasi, praktik, belajar dan sebagainya. Kurikulum memiliki hubungan yang sangat erat, karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan ya. Seperti itu. Dalam melaksanakannya tidak lepas dari unsur-unsur seperti material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur-prosedur semua itu dengan pembelajaran gitu. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena harus saling berdampingan dan harus saling berkaitan ya, seperti itu. Ya, selain itu bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan, sedangkan pengajaran mengacu kepada bagaimana cara mengajarkannya gitu. Jadi kurikulum apa yang harus untuk diajarkan, kalau pembelajaran apa yang harus bagaimana cara mengajarnya ya, seperti itu. Walaupun antara pembelajaran dan pengajaran dalam arti dimiliki perbedaan ya, seperti itu. Keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam kasus ini gitu ya. Belajar merupakan kegiatan pembelajaran memiliki arti memodifikasi ya, seperti itu. Memperteguh kelakuan melalui pengalaman ya, seperti itu. Jadi kita itu setiap belajar itu tidak hanya dengan guru, tapi kita juga harus belajar pengalaman, karena ada suatu pepatah bahwa guru terbaik adalah pengalaman gitu. Pengalaman itu yang dialami oleh diri sendiri, bukan
dari pengalaman orang lain. Bisa saja kita belajar dari pengalaman orang lain, tapi lebih bagusnya lagi kita mengalami itu sendiri gitu ya, agar kita dapat mengevaluasi diri, tahu rasanya bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya perbedaan kurikulum dengan pembelajaran, yaitu antaranya pembelajaran dan hubungan dari keduanya merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun pada umumnya para ahli yang menyederhanakan mendefinisikannya dengan mudah ya. Kalau misalkan dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana, kurikulum lebih menekankan kepada apa yang diajarkan. Sudah saya sebutkan juga tadi ya. Kalau bagaimana, kalau misalkan sementara pembelajaran lebih banyak menekankan kepada bagaimana kita cara mengajarnya. Nah, seperti itu ya. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Jadi langsung aja, menurut sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem ya. Itu kita mengajar merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik ya. Yang kedua, belajar merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan sebagai siswa merespon terhadap kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru. Nah, ada interaksi ya, ketika kita belajar ada interaksi antara peserta didik dan murid. Yang keempat, kurikulum merupakan suatu rencana memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu ya. Barusan ada kaitannya sudah saya jelaskan secara singkat antara perbedaan kurikulum dan pembelajaran, kaitan kurikulum dan pembelajaran, dan perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.